tahu ada info-info. Dan saya yakin lulusan PPG itu akan menjadi pilihan tertinggi ya dalam menjadi guru ke depan. Karena Pan RB itu sudah tegas, tidak boleh merekrut tenaga honorer per Desember 2028. Jadi kalau ada yang masuk tenaga honorer di sekolah-sekolah, ya itu kita nggak tahu itu dari mana kan gitu ya. Tapi yang akan nanti lebih diutamakan adalah mereka yang sudah memiliki sertifikat, gitu ya. Jadi yakin, percaya, dan satu hal yang penting, ketika kita melangkah, karena saya juga dulu SPD, waktu itu saya belum ada PPG Pak, biasanya ngajar honorer gitu kan, ngajar honorer, jadi dosen juga pernah, tapi yakinlah, ketika lulus di sini ataupun mau ujian, berbaktilah dengan baik kepada orang tua, cium hati ibu kita, saya merinding kalau itu, hasilnya luar biasa, gitu ya. Berbaik-baiklah dengan orang tua, insya Allah hasilnya akan bagus. Gitu ya. Demikian, terima kasih. Ada pertanyaan satu atau dua saja ya? Boleh? Silakan. Langsung aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugraha, sebelumnya izin menyampaikan bahwasanya saya dari Universitas Muhammadiyah. Kebetulan ada kegiatan seminar di atas dan atas dari pihak UNN diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Direktur. Mungkin di sini saya mewakili rekan-rekan mahasiswa PPG ingin menanyakan terkait dengan apa sih sebenarnya fungsi dari preferensi lokasi pengabdian yang kita pilih atau pendaftaran. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita ini masih menunggu info pembukaan pendaftaran P3K dari kementerian. Nah, sedangkan kita ini butuh kepastian karena lawan kita nantinya itu bukan cuma guru honorer saja, tetapi ada alumni di atas kita sesama PPG Prajabatan. Apakah preferensi itu menjamin kita lulus 100% atau seperti apa Pak? Mungkin itu bisa diperjelas untuk kami. Saya langsung jawab ya, tidak ada yang bisa menjamin. Mana ada jaminan? Nggak ada jaminan. Pertama, kita harus menyatakan syukur dulu. Kita berkesempatan ikut PPG. Kalau kita nggak bersyukur, maka kita akan selalu mengambil terus. Menjadi guru itu adalah panggilan hati, panggilan jiwa. Memang saya ingin menjadi. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya tadi tentang preferensi lokasi pengabdian. Itu sebetulnya upaya dulu itu kan ini pada saat dibuka tahun 2022, kemudian ikut PPG 2023 selesai, 2024 itu kan diadakan seleksi 3 tahun umum kan se-Indonesia, nggak ada preferensi, semuanya diberi kesempatan. Formasinya 91.000, saya ingat betul karena saya 91.000 formasi se-Indonesia. Lulusan kita hanya 26.000. Masuk semua nggak? Masuk semua harusnya. Jadi ASN semua. Harusnya jadi ASN semua. Formasinya 91.000 untuk PPG. Izin Pak, saya pun sudah minta 91.000 termasuk di Sulsel. Banyak sekali. Yang mendaftar sampai dengan lulus dari 26.000 itu hanya lulus itu hanya sekitar 15.000-an. Yang lain dan lulus dan tidak mendaftar dan tidak mau mengikuti dengan kita juga, karena dia inginnya belajar di situ, diangkat ASN depan rumah, menikah dengan sebelah, sukses di situ. Mana ada? Saya juga bukan orang Jakarta, move dulu kita, pindah dulu. Dari daerah. Dari waduh Pak. Jadi tidak ada yang sendirian. Nah, untuk kemudian kita mendekatkan kebutuhan daerah di provinsi dan kabupaten kota, dibuatlah preferensi lokasi nanti. Supaya apa? Kami dari jauh-jauh hari lihat di situ yang mau ngajar di wilayah Kabupaten Wajo berapa orang kira-kira. Kebutuhan di Wajo berapa orang? Antara kebutuhan dengan supply itu akan ketemu. Itu sudah disiapkan. Dan sekarang tanya waktu di Kemensos yang sekarang buka untuk guru sekolah rakyat. Kemensos itu mintanya apa? Tolong kami berikan calon guru lulusan PPG sesuai itu fungsinya. Nanti begitu
nanti yang lulus sesuai preferensi ikut di sana, maka yang diutamakan oleh kementerian ataupun Pemda pasti putra daerah. Jadi data itu sudah di-tagging. Apakah nanti boleh ke tempat lain? Ya tentu. Aturannya nanti bisa, ya tentu bisa berpindah gitu ya. Dari kami biasanya ada istilahnya update domisili untuk memastikan sekarang di Wajo bulan depan mungkin sudah menikah sama orang Makassar kan? Ya. Nanti lagi pindah kan gitu kan? Jadi janganlah berpikir bahwa domisili itu menjadi satu hal yang kita belajar di situ, mengabdi di situ, mengajar ASN di situ nggak ada. Jadi kita perlu melihat kemungkinan kita menjadi ASN. Ini kalau bicara ASN ya, berarti di mana daerah itu dibutuhkan. Tapi kalau daerah itu tidak ada kebutuhan, biarpun kita preferensi, kita tidak akan bisa dapat. Jadi preferensi itu adalah alat bantu supaya kita bisa memetakan kebutuhan di Wajo berapa, suplai dari teman-teman ini nanti berapa. Nanti kebutuhan itu dicocokkan, ditambah dengan update domisilinya. Oh ternyata ada yang pindah ke Wajo. Nah, gitu ya. Jadi insya Allah ini alat bantu memudahkan dan untuk menyiapkan calon-calon guru di wilayah dan Oke, ada lagi? Cukup ya Pak? Ya, ya. Dan saya akhiri, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tapi yakinlah Direktorat CPG dan teman-teman di UNM selalu mengutamakan dan selalu memikirkan yang terbaik untuk teman-teman semua di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.